Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, manusia itu kalau dapat kesulitan nggak jarang yang banyak ngeluh. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi nggak sedikit juga di antara manusia begitu dikasih kemudahan dia malah pelit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Itulah sifat manusia yang emang tertulis di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan iNews melalui program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan seluruh ibu-ibu bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman yang ada di daerah Ciledug, Tangerang ya. Nah, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, hati kita dibikin ringan dalam menerima ilmu ya. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sulit diangkat kesulitannya ya Allah, yang ada hutang dilunaskan hutangnya ya Allah. Amin ya, kenceng banget ya Allah. Semoga Allah berikan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung kita akan membahas kali ini yaitu surah Al-Ma'rij yang insya Allah akan dibahas yaitu ayat 19 hingga 21 bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita yaitu Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan juga jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini Bapak dan Ibu, yaitu Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita. Amin. Kalau dilihat jamaahnya Masya Allah ini semangat-semangat Ustadz David. Dari cara jawab salamnya kelihatan semangat banget. Makanya Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, pemirsa iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia sesungguhnya diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa dan juga bentuk. Fi ahsani taqwim. Namun yang namanya manusia pastilah tidak sempurna. Ada kekurangan dan juga ada kelemahan.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah telah ciptakan manusia itu pada hakikatnya lemah. Dan ternyata ada satu sifat yang dimana manusia sudah diberikan nasihat oleh Rasulullah dan juga sudah ada di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manakala manusia memiliki sifat ini, siap-siap hidupnya tidak akan bahagia. Yaitu apa? Sifat mengeluh. Oleh karena itu, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berupa petunjuk Al-Quran yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ma'arij mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a. Allah. Wa idza massahul khairu manu'a. Allah. Illal musallin. Allah. Alladzina ala salatihim daimun. Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat keluh kesah dan juga kikir. Maka sebagai manusia, saya tanya dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini, bolehkah kita itu mengeluh? Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena mengeluh itu adalah sifat fitrah manusia. Nabi pun pernah mengeluh, cuman beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu. Maka mengeluh yang seperti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada lanjutan ayatnya di ayat 20 dan 21. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila dia dapat ditimpakan kepada dirinya keburukan, dia mengeluh. Apabila ditimpakan kebaikan kepada dirinya, dia pelit lagi, kikir. Bu, ya. Pak, ya. Kira-kira ada nggak orang begitu? Ada. Dikit-dikit ngeluh, jalan becek ngeluh, hujan ngeluh, nggak dapet duit ngeluh, jarang dapat duit dari laki ngeluh. Dan tidak sedikit dari mereka yang kadang-kadang mengeluhnya curhat ke media sosial sampai update status. Itu temennya sampai bosen ngeliatin dia ngeluh, Pak. Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Kira-kira boleh atau enggak? Enggak boleh. Harus kita mengeluh kepada tempat yang baik dan benar. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengeluh, tapi jangan sampai mengeluh itu dijadikan sifat daripada diri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengultimatum bagi para laki-laki. Ini ada hadis khusus buat laki-laki. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, syarrun ma fi rajulin, seburuk-seburuknya sifat yang ada di dalam diri laki-laki apa? Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, yaitu syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Laki-laki yang memiliki sifat mengeluh dan juga laki-laki yang pelit terlalu parah. Bu, ya. Punya laki nggak, Bu? Punya. Sering ngeluh nggak? Alhamdulillah. Kalau laki sering ngeluh, dikit-dikit pulang kerja ngeluh, macet dikit
Ngeluh. Ngeluh. Apalagi? Pokoknya dikit-dikit ngeluh, hati-hati. Bapak ibu yang mau nyari mantu. Cari lihat kepribadiannya, suka mengeluh atau tidak. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, lebih baik, lebih mampu yang namanya menanggung tanggung jawab dalam kehidupan ini. Maka sangat amat tidak baik apabila laki-laki menjadi laki-laki itu memiliki sifat yang dikit-dikit mengeluh. Jauhin yang begitu. Yang kedua, sifat pelit. Giliran sama orang royal, giliran sama istri pelit. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kayaknya yang jawab ada itu pengalaman. Iya. Makanya Bu, Pak, ini ada, itu yang diultimatum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai salah kita mengeluh. Jangan sampai salah kita menaruh harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu al-imanu nisfani. Iman itu terbagi menjadi dua perkara. Ya. Apa? Yang pertama adalah ya nisfuhu bis sabri wa nisfuhu bisyukri. Setengahnya itu adalah dengan sabar, setengahnya itu separuhnya adalah dengan rasa syukur. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tahu dan juga mengeluh sesuai dengan syariat dan mampu bisa menahan daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak. Dikitin ngeluh, banyakin syukur. Judul kita kan jika mengeluh adalah hobi, maka jadikan bersyukur sebagai solusi. Nah silakan yang mau bertanya angkat tangannya, Bapak atau Ibu. Ya silakan, yang di tengah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Majelis Ta'lim Ummahat Cinta Al-Quran. Ustadz, boleh nggak saya bertanya? Ya sabar Bu, ya, tarik nafas dulu. Ustadz, ya. Boleh nggak? Saya mengeluhkan tentang suamiku. Kalau di kode tuh tidak peka, karena saya juga ingin disayang, dikasih uang jajan lebih gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David, ya, Ustaz. Disuruh peka. Lah iya, ini kayaknya titipan pertanyaan istri saya juga ini. Suruh peka nih Pak David. Silakan Ustaz, fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bolehkah kita mengeluh ya kepada suami kemudian bahwa ingin ditambah uang jajannya? Iya, jawabannya boleh. Curhatan istri itu adalah salah satunya kepada suaminya. Bu, kalau dikodein udah nggak mampu, langsung kasih to the point. Boleh. Kenapa? Ya? Boleh kan? Boleh, langsung. Kenapa? Karena laki-laki biasanya kagak paham sama yang kode-kode. Pak, betul? Betul. Maunya yang langsung aja, Pak. Ono temen umroh, masa mamah nggak umroh? Ayo dong kita umroh berdua toh. Iya. Iya, jangan ngode-ngodein. Iya, gimana ngodenya? Iya, kode-kode. Pak, noh lihat. Orang umroh noh. Iya, noh orang umroh noh. Lah emang apa? Ya enggak umroh aja. Gak ngerti lagi. Gak ngerti. Iya, kalau bilang, insya Allah tahu. Oh, mama pengennya seperti itu. Emang Pak, emang kadang-kadang ibu-ibu sering begitu. Bikin sesuatu itu agar dicari perhatiannya. Mencari perhatian. Apa nih kira-kira yang bakal jadi dia seneng, kan begitu. Betul. Makanya saya kalau ngajak istri saya ya ke mall, itu saya adalah orang yang paling peka. Gimana Ustaz? Giliran kalau dia nengoknya ada begini, iya saya tutupin. Kenapa? Wah, berarti dia pengen tuh. Iya bener ya kayak gitu, Ustaz David. Betul. Iya, saya bilang jangan noleh gitu kan. Iya.
Jangan noleh. Kenapa? Kalau noleh ntar pengen kan gitu. Iya, soalnya apa? Kelihatan kalau cewek kalau jalan-jalan, dia kalau pengen sesuatu cuman gini doang. Oh, berarti biasa. Tapi kalau nengok sampai kayak begini, berarti itu salah satunya adalah kepingin. Iya, kepingin. Nah, makanya saya tutupin aja deh. Iya, jadi hukumnya apa? Boleh. Ya, boleh kita mengeluh kepada suami dan meminta kepada suami dan ibu-ibu dimanapun ini. Saya pesan kepada wanita semuanya yang ada di Indonesia. Bahkan ada di dunia. Kalau pengen apa-apa, jangan kode-kodean apa. Laki-laki pusing. Udah mah pusing kerjaan. Udah mah pusing nyari duit. Udah mah pusing banyak utang. Di rumah diambekin. Ditanya, "Mah, kenapa sih diem baik?" Lah ngapa, ngomong apa? Pengen apa? Giliran dikasih duit segepok. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bu, intinya boleh dan jangan lupa bersyukur. Insya Allah kalau bersyukur Allah cukupkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau saya Bu suami yang peka. Kalau istri udah demam sakit jangan bawa ke rumah sakit. Kemana tuh? Toko emas. Nah, pasti sembuh ya kan Bu? Oh iya Pak. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.